Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab Tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 205 dan ayat 206 dengan tema sifat orang munafik dan orang yang muklis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal kharsa wan nasl. Allahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu taqillaha akhadathul 'izzatu bil ismi fa hasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Wa idza tawalla lan nalikane mengo sapa man orang munafik, sa'a mongko mlaku sapa man fil ardi ing dalam bumi, liyufsida supaya gawe karusakan sapa man fiha ing dalam bumi, wa yuhlika lan ngrusak sapa man al kharsa ing tanduran, wa nasala lan anak turun. Wa Allah Gusti Allah taala iku la yuhibbu ora temen sapa Allah al-fasada ing karusakan. Wa idza qila lan nalikane den ucapake den nasihati lahu marang wong-wong munafik, ittaqillaha ittaqi wadya sira Allah ing Gusti Allah taala, akhodatu mongko ngalap man opal ngisatu kesombongan, bilismi kelawan dosa, fakas buhu mongko utawi kecukupane man munafik iku jahannam neraka jahannam, wala bisalan Allah banget apa almihadu panggonane. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 205 dan 206 dengan tema sifat orang munafik dan orang yang muklis. Ayat 205, golongan manusia semacam orang munafik, yaitu yang punya 3 cara untuk mengembangkan kemunafikannya itu. Apabila orang semacam itu telah berlalu dan meninggalkan orang yang ditipunya, nah, orang itu melaksanakan tujuan yang sebenar-benarnya, aslinya kelihatan, dibuktikan. Maka orang itu melakukan kerusakan di atas bumi. Contohnya merusak tanaman-tanaman dan buah-buahan dirusak, binatang ternak dibinasakan. Apalagi kalau orang-orang munafik itu sedang berkuasa, punya kesempatan, punya kedudukan. Nah, di mana-mana mereka berbuat sesuka hatinya. Misalnya wanita-wanita cantik dinodainya, atau janda yang cantik juga dinodainya.
Pokoknya kalau sudah itu berkuasa tidak ada tempat yang nyaman. Gara-gara perbuatan jahatnya orang-orang munafik itu. Sebab apa? Fitnah itu di mana-mana mengancam. Jadi masyarakat merasa ketakutan. Kehidupan rumah tangga dan anak itu berantakan. Gara-gara apa? Tindakan orang-orang munafik yang sewenang-wenang itu, yang tidak punya perikemanusiaan dan tidak punya peradaban. Itulah sifat-sifat orang munafik. Nah, sifat semacam inilah itu sama Allah sama sekali tidak disukai, sedikit pun tidak disukai. Bahkan Allah murka kepada orang yang berbuat demikian. Siapapun pokoknya orang itu yang berbuat seperti itu. Begitu juga Allah murka, marah kepada setiap orang-orang siapa saja yang perbuatannya itu kotor dan menjijikkan. Allah murka itu. Sebab apa? Hal-hal lahirnya itu baik, dipandang mata masyarakat baik, tetapi kebaikannya tidak mendatangkan kemaslahatan, keuntungan tidak, malah membuat kehancuran gara-gara kemunafikan itu. Sebab apa? Allah kan tidak akan meridhoinya. Kalau Allah tidak akan meridhoinya, Masya Allah, pokoknya gagal. Kita ingat, Allah tidak memandang cantiknya rupa, gantengnya rupa, tampannya rupa, tidak. Allah tidak itu melihat kemanisan kata-kata, penarikan propaganda yang menarik, tidak. Tetapi Allah memandang kepada ikhlas hati kita, hati manusia, dan masalahnya suatu perbuatan itu. Jadi kita setiap saat berbuat itu menguntungkan diri kita sendiri dan menguntungkan orang lain, enggak, itu sudah diperhitungkan oleh Allah, sudah dicatat. Kita harus berusaha, kata-kata, ucapan, perbuatan, tingkah laku kalau bisa yang betul-betul bermanfaat. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada tubuhmu, tidak. Allah juga tidak melihat atau memandang kepada bentukmu, perempuan, laki-laki, cantik, ganteng, jelek atau tidak cantik. Pokoknya tidak dipandang oleh Allah. Yang dipandang oleh Allah hanyalah hatimu. Hatimu, jadi perasaan kita, hati kita itu selalu dipandang Allah. Berarti ini mengandung arti kita harus memandang Allah juga, saling memandang, saling menyayangi, saling mendaku itu loh. Masa sih kita hidup sudah hampir 60 tahun belum punya perasaan, punya Allah, punya Tuhan, punya Allah yang menciptakan kita. Masa sampai situ belum sampai punya, kan layan bagi, kan tidak pantas lah, sudah umur tua. Insya Allah semuanya menyadari. Ayat 206. Orang-orang yang sudah rusak moralnya, sudah rusak mentalnya, karakternya, itu apabila diperingatkan atau dinasihati agar orang itu bertakwa kepada Allah dan meninggalkan sifat-sifat jeleknya. Mereka yang seperti itu, yang sudah rusak mentalnya, rusak moral, itulah dinasihati malah marah, bahkan marah, di samping marah bangkit dia melihat, memperlihatkan kesombongannya dan keangkuhannya, menonjolkan sifat-sifat jahiliyahnya, kebodohannya, dan menunjukkan watak setaniahnya. Mengapa kok gitu? Karena dengan nasihat dan peringatan tadi, menurut mereka, orang-orang munafik tadi, itu punya perasaan terhina dan menganggap bahwa nasihat dan peringatan itu tidak pantas lah.
dan tidak layaklah bagi mereka itu. Ya karena ketinggian pangkat, ketinggian kedudukan, wajar orang itu ya wajar bagi yang jelek itu sebetulnya juga tidak wajar. Yang tidak wajar lagi, tidak pantas lagi, miskin, jelek, sombong. Miskin, jelek, sombong, munafik bisa nih. Bahkan orang-orang yang seperti itu, mereka yang punya sifat seperti itu, gara-gara sombongnya, kemunafikannya sudah kuat, mereka itu loh tidak segan-segan berbuat maksiat dan dosa, tidak malu-malu, terbuka langsung. Seseorang dengan sifat dan tabiat yang sudah rusak tentunya tidak akan senang kepada orang yang menasihatinya. Biasanya gitu, merasa terhina, merasa perbuatan yang buruknya itu sudah kelihatan, yang sudah selalu dibungkus itu kelihatan, konangan itu sudah dibungkus dengan kata-kata yang muluk-muluk, diselubuhi dengan gerak-gerik yang menarik. Kok diketahui orang lain, bahkan orang lain itu memperingatkan, memberi nasihat, malah marah. Karena marah, orang-orang munafik seperti itu tidak segan-segan menangkap, memukul, kalau perlu membunuh orang yang tidak disenanginya. Masya Allah, itulah orang-orang munafikin. Nah, dalam hal ini Sayyidina Umar bin Khattab cukup menjadi contoh teladan. Gini, apabila ada orang menasihati kepada Sayyidina Umar bin Khattab, hai Umar, bertakwalah kamu kepada Allah. Langsung Sayyidina Umar itu meletakkan pipinya di tanah, langsung tinggal mengeluarkan air matanya. Dia langsung menunjukkan kesadarannya tentang kelemahan-kelemahannya dan kekurangan-kekurangannya yang ada pada dirinya. Pernahkah kita seperti itu? Enggak pernah. Kita nasihati anak kecil marah, Pak Guru diingat kepada muridnya juga marah, Pak Guru itu kancing bajunya satu belum dimasukkan, malah marah. Kamu anak kecil, dia baca. Saya kan alhamdulillah, terima kasih nak, Pak Guru lupa. Bukan gitu kan harusnya. Ya. Sayyidina Umar itu langsung sadar, padahal Sayyidina Umar itu adalah sahabat yang terkenal adil, terutama ketika beliau menjadi khalifah. Sayyidina Umar saking wirainya, setan loh kok berjalan simpangan dengan Sayyidina Umar Khattab, langsung lari, tidak mau simpangan, saking wibawane Sayyidina Umar bin Khattab. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah berkata begini, cukup besar dosa seseorang apabila dikatakan kepadanya, ini dengarkan, bertakwalah kepada Allah. Lalu orang itu menjawab dengan sombongnya, hei, cukup kamu menasihati dirimu sendiri dan janganlah engkau mencoba mencampuri urusan pribadi orang lain. Ini biasa terjadi pada dai-dai yang langsung tatap muka di rumah-rumah, mengajak sholat berjamaah pada lingkungan masjid. Oke, ini sudah waktunya sholat maghrib jamaah di masjid. Oke, mari kita berjamaah sholat di maghrib, sholat berjamaah di masjid. Namanya kakek, pakai celananya pendek, belum sholat, malah menjawabnya gini, hei anak muda, jangan macam-macam, tidak usah ajak-ajak saya untuk sholat berjamaah, kamu sendiri yang berangkat, saya cukup di sini. Nah, diajak malah mentang-mentang. Itulah cobaan dakwah. Dilanjutkan besok sholat
Al-Baqarah ayat 207. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.